Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Jadi di sini kita akan menyampaikan bahwa dalam webinar ini bahwa kita bukan hanya menggunakan HP seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Dekan ya. Namun dengan HP itu kita sebagai penikmat teknologi ya hanya menikmati, tapi kita harus bisa nih, apalagi sebagai mahasiswa teknik komputer harus bisa membuat aplikasinya. Jadi tidak sekedar mati, tapi kita bisa membuat karya ya. Oke, mungkin materinya yang akan lebih lengkap akan disampaikan oleh pembicara 1 dan 2. Yang untuk yang pertama, pembicara yang pertama yaitu oleh Bapak Dr. Rahmadia Tias Handayanto. Silahkan Pak, bisa langsung saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator Bu Retno. Kali ini saya akan fokus ke yang umum dari pemrograman mobile ya. Untuk yang spesifik nanti di sesi kedua mungkin ya oleh Pak Ma kalau ingin fokus ke Android Studio. Nah, di sini saya akan mengawali dari mengapa mobile programming itu atau pemrograman mobile itu menjadi dominan saat ini. Ya, kebetulan teknik komputer itu memiliki fokus ke mobile, web, AI, dan network. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Trias Handayanto, saat ini sebagai Ketua Program Studi dari Teknik Komputer Unisma Bekasi. Fokus saya sih sebenarnya ke object oriented sama machine learning. Untuk pemrograman mobile itu dipegang oleh Pak Mal dan untuk yang jaringannya oleh Bapak Haryono. Pertama-tama kita sepakat istilah ya teknik komputer. Jadi teknik komputer itu kombinasi dari teknik elektronika dengan ilmu komputer. Jadi dia itu gabungan. Ada hardware-nya, ada software-nya. Kemudian fokus Unisma sendiri jurusan teknik komputer itu RTL atau software ya, software engineering itu yang berbasis jaringan. Jadi saat ini emang program itu kalau nggak bisa connect ke jaringan ya tidak laku gitu ya. Jadi mengikuti tuntunan pasar juga. Selain itu basisnya kita adalah kecerdasan buatan dan sistem tertanam. Sistem tertanam ini saat ini sudah sangat maju, jadi dia bukan sekedar alat elektronika, tapi dia seperti komputer kecil. Dalam prakteknya itu rata-rata kami itu membuat berbasis mobile, ya, jadi alat kecil. Walaupun ada juga yang bikin alat sendiri, gitu ya, elektronika. Selain yang inti dari teknik komputer ini yang SMK, TKJ pasti tahu nih, hardware software di network, sistem operasi, entah itu Windows atau Linux. Berikutnya kita awali dari sedikit kondisi terkini ya. Jadi ada istilah revolusi industri 4. Jadi itu fokus ke kondisi yang sekarang nih 4 ini. Jadi kenapa tiba-tiba ada Gojek, Grab, terus ada alat pembayaran pakai GoPay, OVO, Tikes dan sebagainya, itu dia berasal dari perkembangan ini, Internet of Things, Big Data, AI, cloud computing, dan tambahan-tambahan di manufacturing. Jadi ini semua itu mencetus pemicu dari revolusi industri 4.
Empat yang ini kan yang jenis buat ya mesin kuat, listrik, terus elektronika dan komputer. Kita masuk ke sini, istilahnya itu cyber physical, cyber physical system. Jadi apapun nanti semua ada IP-nya, ada alamat networknya gitu ya, entah itu motor, mobil, semua itu nanti alat-alat piranti, kulkas itu ada identitas networknya, jadi bisa diakses remote. Gitu. Jadi cyber physical gitu. Kenapa kita bisa mesen, kita lapar mesen GoFood, kita tinggal pakai handphone saja langsung tiba-tiba datang ke makanan gitu ya, kelihatannya ajaib. Itu sebenarnya karena dari ini, dari perkembangan revolusi industri 4 itu tahun 2015 oleh ilmuwan, bukan ilmuwan ya, ada nama di Jerman ya, yang juga ilmuwan itu dia memutuskan revolusi industri 4 di acara World Economic Forum yang ini. Kemudian berangkat tuh, Amerika Serikat juga mulai menggerakkan Smart Manufacturing Leadership Coalition, yaitu dia gabungan dari organisasi yang non-profit, terus produsen pemasok dia untuk menerapkan industri 4. Sementara Indonesia sendiri mengikuti Kementerian Perindustrian dengan roadmap-nya Make in Indonesia 4.0. Nah, Jepang ini mulai mengusulkan, mungkin dia sudah merasa di atas industri 4, dia mengusulkan industri 5 gitu yang ini ya. Jadi ini kalau digambarnya ini orang sama mesin itu salaman, itu maksudnya adalah harmonisasi antara mesin dengan human. Slide-nya berubah. Slide. Ya ada masalah nggak ini kalau nggak slide-nya? Slide-nya kayaknya nggak jalan ya Pak ya? Ini sampai mana nih? Slide pertama bukan? Masih Masih di di slide yang judul pertama. slide-nya. Slide yang pertama Iya. ya. Nah, sekarang muncul kan? Belum. Belum. Waduh, ini berarti harus saya stop sharing dulu ya sebentar ya. Ya, ya di stop dulu, kemudian di sharing lagi coba. Udah muncul belum? Sudah muncul di slide Muncul, yang Pak. Muncul. Sudah, Pak. revolusi industri Pak. Apa karena apa full screen ya? Coba kita coba lagi full screen. Bisa ya? Ya. Bisa. Udah slide show nih. Kita udah sampai revolusi industri kelima, ini kan. Nah, apakah benar demikian? Itu ternyata ya kita lihat aja kondisi sekarang gitu kan. Entah itu mungkin Allah mendengar atau gimana gitu ya. Dikasihlah COVID gitu kan. Waduh, ini langsung satu persatu rontok gitu ya ternyata ya. Pertama Singapura, kemudian Korea resesi. Jerman sendiri yang mengusulkan industri 4 ini resesi juga gitu ya. Itu dia. Ujiannya ternyata itu di saat sekarang ini ketika kondisi COVID, apakah tiap negara sudah bisa menggunakan atau benar-benar industri 4 4.0 belum sampai ke 5, tapi ternyata udah kondisi kita udah babak belur gitu ya, diuji dengan satu virus kecil doang. Kemudian di sini intinya adalah artificial intelligence. Itu kalau di bidang ilmu komputer, kita keluar dari komputer sebentar, itu berdiri di atas menganalisa data mining. Jadi di bawah AI itu ada yang sekarang lagi ngetren itu machine learning. Atau tapi AI juga masih ya. Jadi salah satunya itu machine learning atau AI. Kemudian
permintaan akan aplikasi berbasis AI itu sangat tinggi ya saat ini, terutama di 2020. Karena dengan AI itu kerja orang itu jadi ringan. Ketika kita searching materi di Google, kita ketik searching, ketik lagi searching, terus klik-klik cari gitu kan. Itu kan manual tuh. Dengan AI kita bisa masukkan kata kunci, kemudian mesin itu mencari sendiri. Jadi kita tinggal keluyuran aja kemana gitu kan. Begitu balik ke rumah, ternyata komputer sudah memberikan semua yang kita cari tadi. Itu dia membutuhkan bantuan AI. Kemudian dari peralatan rumah tangga, kulkas, AC, semua itu menggunakan AI. Kemudian kita kembali ke teknik komputer. Di sini ada perkembangan dari bahasa pemrograman. Mungkin ini sekedar info aja bagi anak-anak milenial. Tahun 60-an 70-an itu Fortran, formula transaction translator itu untuk matematik. Kemudian untuk bisnisnya dia ada COBOL, ada Algol, ada assembler sempat saya pelajari juga, ya saya ajarin di teknik komputer. Kemudian ada Fortran juga, kemudian ada basic ini tahun 90-an ini ya, masuk mata pelajaran di matematika SMA. Dan di sini ada C atau C++. Nah, ini Pascal. Terus ada Netfin. Nah, ini Java ya. Java itu yang saat ini paling banyak berada di alat-alat, dari handphone, microcontroller sampai ke mainframe. Jadi mainframe itu komputer yang segede meja, yang isinya itu data-data biasanya di bank, kayak mainframe. Biasanya produk IBM. Kemudian ini bahasa C++ ya, karena ada chainsaw, terus ada include ya, ada sepertinya anak-anak milenial udah dapat dari bahasa C, terus Java. Kemudian ini Python. Jadi Python itu muncul tiba-tiba dari 2009 ini dia naik terus, karena bahasa ini gabungan dari Fortran, tangguhan Fortran ditambah dengan fleksibilitas pengoperasian yang bisa ditaruh di alat seperti Java. Dan dia udah mulai menyalip yang lain. Di teknik komputer Unisma dia diajari Python dan PHP. PHP ini emang wajib untuk di Indonesia, masih banyak yang menggunakan PHP dari perprosesor. Kemudian untuk pemrograman mobile itu diawali oleh Android Studio. Android Studio itu ada dua bahasa, dia Java dan Kotlin. Kotlinnya di bawah. Tapi Kotlin ini sepertinya mulai menggeser orang yang menggunakan Java di Android, karena dia bahasanya biasa yang baru itu dia mencari kelemahan yang lama untuk memperbaiki, jadi dia lebih sederhana. Berikutnya saya akan membicarakan mengenai apa saja yang digunakan untuk coding, itu maksudnya membuat programnya ya, membuat aplikasi gitu, berbasis Android. Jadi kalau di bedanya praktisi dengan kampus itu ya ada. Kalau di praktis itu cari yang cepat, cari yang murah, cari yang istilahnya segera lari ke depan gitu ya, kalau yang di aplikasi. Tapi untuk di akademisi itu ada sedikit ya ibaratnya kalau kita baris berbaris itu fokus ke yang terlambat gitu kan.
Jadi ada juga siswa yang pintar silahkan lari, tapi yang siswa yang agak lambat itu jangan ditinggal. Gitu kan. Kalau di dunia kampus itu beda dengan industri atau di perusahaan gitu ya. Kalau perusahaan yang telat ya dipecat. Nah tapi kalau di kampus kan nggak mungkin tuh, kita harus ajarin. Salah satunya adalah yang menggunakan tanpa kode, tanpa coding. Jadi ini paling gampang digunakan dan biasanya itu mereka yang fokus bukan ke pemrograman tapi ke alat. Jadi dia punya alat elektronika dirakit, dibuat gitu kan. Kemudian alat ini ingin dimatikan dari jarak jauh. Dan alat ini misalnya ditempel di perangkat listrik, terus kemudian kita punya HP dan ingin mematikan alat itu dari jauh. Nah itu dia butuh kode. Terkadang dia fokus ke alatnya dan agak kesulitan, bukan kesulitan sih, lama nanti jadinya. Kasihan juga kan, berarti ya boleh pakai tanpa kode. Sini ada banyak sebenarnya, ada yang berbayar, ada yang gratis, kan silakan coba. Ini ada AppPy, ya ini dia punya fasilitas juga mengkonversi website langsung jadi website ke aplikasi. Oh ya, rata-rata orang yang membuat program Android pasti dia diawali oleh pemrograman web, ya, karena emang dasarnya dari situ. Web ini memiliki keunggulan dibanding aplikasi lainnya karena dia bisa tersebar di internet, asal ada sinyal dia bisa dipakai gitu kan. Jadi web tetap menjadi andalan. Sementara Android itu memiliki keunggulan karena kita kemana-mana kalau bawa laptop itu kan, apalagi di kantong itu kan nggak muat ya, nggak mungkin ya. Berarti rata-rata pakai handphone, ponsel. Nah itu keunggulan dari Android atau mobile programming itu ya di situ. Jadi melekat pada orang di mana-mana ada. Bahkan sekarang ini udah ada yang bentuk jam, yang nggak khawatir hilang lagi. Kemudian ada apt-get. Nah, apt-get itu juga ada lagi apt-geser. Nah, apt-geser ini malah dia punya komunitas itu. Kalau kita buat program dengan apt-geser kemudian di-upload di Play Store, itu dia promosinya gencar apt-geser. Karena nanti duitnya dibagi parok gitu. Jadi penghasilan dari orang yang memakai itu dari iklannya itu dibagi parok sama dia. Bagus dari sisi pemasaran, tapi sebaiknya sih ya kita buat sendiri. Kemudian ini adalah apt inventor. Nah, ini MIT. apt inventor itu, MIT ini Massachusetts Institute of Technology, ini banyak membantu dari sisi gratisnya itu ya, karena dia kan kampus tuh. Jadi proyeknya mereka yang mengkonversi Android ke bentuk yang lebih mudah itu digratiskan. Jadi ini contohnya ketika anak saya SD itu dapat tugas membuat yel-yel gitu kan, biasalah direkam voice-nya, kemudian diupload ke bukunya gitu. Dan saya coba aja, coba buat, dan ternyata dengan MIT ini ya gampang karena tinggal drag. Dia cuma butuh foto dan suara. Foto ini dan suara, dia tinggal saya suruh aja sih anak saya ini tinggal geret, ambil, kemudian di build baik dengan QR atau langsung dalam bentuk jadi APK-nya, dan selesai sudah. Tentu saja ini yang sederhana ya karena memang untuk anak SD. Sementara untuk yang mahasiswa biasanya itu untuk mengkoneksikan apa gitu ya ke alat. Jadi jadi senang juga gitu anak kecil namanya jadi alat. Nah untuk yang tingkat lanjut itu di sebelah kanan itu ada blok. Jadi yang tadinya kita coding ngetik, ternyata dia dibuatkan satu buah blok when button satu diklik misalnya.
set URL, nah ini letak database-nya di internet gitu kan. Nanti dia posting sebuah teksnya apa aja, join dari inputan nama, textbox, email, nah, terus dikirimlah ke alamat itu dengan menggunakan handphone gitu ya. Jadi ini cepat sekali dia. Ini salah satu contoh aplikasi sign up dengan menggunakan handphone, dengan membuat terlebih dahulu web server. Tentu saja di sini ya mau nggak mau handphone itu harus terlibat dengan aplikasi yang lain, misalnya web ya, aplikasi ya. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, yang dipelajari di Teknik Komputer Unisma itu ya untuk mahasiswa wajib itu ya coding. Jadi codingnya itu untuk sementara pilihannya jatuh ke Android Studio yang sudah terinstall di lab. Pilihannya sebenarnya ada banyak, ini ada Xcode, ada IntelliJ, dia ini salah satu contoh tampilannya. Dan biasanya sekarang ini nggak murni coding kayak zaman dulu ya, ketik semua di running muncul kotak-kotak interface-nya. Nah kalau sekarang desain interface-nya itu bisa menggunakan palette namanya, kita tinggal digeret-geret. Setelah itu untuk mengeksekusinya butuh kode. Nah kodenya itu di bagian kode split ini berarti kode dan desainnya muncul berbarengan. Pilihannya ada dua ya, Java dan Kotlin saat ini. Tapi jika kenyataannya beberapa siswa itu menggunakan aplikasi yang lain yang menurut mereka lebih cepat dan itu tidak jadi masalah, silakan saja gitu kan. Tapi untuk biasanya itu Java itu kalau sudah bisa Java, suatu perusahaan menerima siswa yang di Java, dia diajarin sedikit bahasa yang itu mudah karena dia sudah berbasis objek dan kelas. Dan yang pengguna Java pasti mengerti peralatan, tool-tool atau elemen-elemen yang ada. Jadi berbeda dengan programmer zaman dulu, ya zaman era saya 90-an, cukup satu komponen aja tahu, kayak visual basic misalnya, udah tahu, udah itu dia tahu, bisa. Tapi untuk yang saat ini, itu komponen udah berseliweran di internet. Ya mirip mahasiswa mesin dah. Misalnya mesin Yamaha, itu kan komponennya ada banyak. Nah itu harus tahu semua. Ada karburator, ada knalpot, sasis, ban, dan sebagainya gitu kan. Dan komponen itu tentunya berbeda-beda kan. Ada yang bannya dari ini, mereknya, kemudian karburatornya tipe apa, untuk yang motor jenis apa, itu beda-beda. Nah, sama komputer juga seperti itu, cuma jumlahnya jauh lebih banyak dari mahasiswa mesin karena emang tersebar di internet dan rata-rata berbasis logik. Itu alat barang itu nggak kelihatan gitu kan. Misalnya layout, terus komponen-komponen tambahan lainnya, grader, script, ini semua itu apa ya, jumlahnya berseliweran banyak sekali gitu. Jadi kebanyakan itu bahkan dosennya sendiri pun bisa jadi kalah dengan siswanya ketika siswa itu mencari sesuatu dari sumbernya itu ya, dari internet. Itu setiap hari itu teknologinya berkembang terus. Dan ini contoh-contoh yang lain, ada yang terkenal ini yang baru ini Looper. Jadi istilahnya itu hybrid. Ini contoh-contoh yang hybrid. Ini ada Ionic. Hybrid itu maksudnya program yang diinstal itu dual. Jadi bisa web, bisa di HP. Jadi dual. Jadi rata-rata lawannya itu yang natif tadi. Natif itu langsung diinstal di handphone APK-nya. Ada Ponder, terus framework, ada Kendo UI, Quasar, Aurelia, Onsen, XPJSP, Aware, Xamarin. Dan rata-rata itu tahunnya itu ya tidak sampai 10 tahun.
10 tahun terkini itu benar-benar jadi perkembangan teknologinya itu sangat pesat. Bahkan yang seperti MIT yang ini kebetulan udah jadi ininya ya. Jadi kita tinggal klik ini, kita share aja di HP, nanti orang mengklik ini langsung terinstall. Nah, kemudian kita lihat review sedikit penggunaan mobile, terutama ini kondisi pembelajaran daring gitu ya, sebagai informasi aja. Jadi ini riset dari Kemendikbud. Kemendikbud itu meminta para kampus untuk melaporkan kondisinya gimana di kampus masing-masing. Dan ternyata perangkat yang digunakan itu hampir 70% itu menggunakan handphone. Kenapa? Ya karena tidak membutuhkan bandwidth yang besar ya kalau di HP. Lebih ringan. Koneksi internetnya itu rata-rata pulsa gitu. Nah itu ya yang makanya itu ada subsidi pulsa. Jarang yang menggunakan wifi atau nebeng temennya itu tethering itu, jadi rata-rata memang pakai pulsa. Yang kabel malah hampir nggak ada ya. Ini untuk pembelajaran daring. Kemudian untuk kenyataan di lapangan itu udah menjamur ya. Saking pentingnya, ada yang bisa kaya raya dengan mobile gini, ada juga yang bisa penjara gitu kan karena asal salah menggunakannya, untuk yang negatif penipuan, terus pornografi dan sebagainya. Ini contohnya ini untuk yang dagang gitu kan. Jadi ini andalan ibu-ibu yang membantu keluarganya untuk dagang ini, Shopee atau Gojek gitu ya, GoFood. Untuk yang Grab juga ada. Kemudian ada lagi yang aplikasi online untuk bayaran, nggak perlu bawa duit, itu kan tinggal potret QR code atau barcode-nya langsung terpotong uang bayar. Kemudian ada lagi mobile banking. Ada banyak ya, setiap bank itu pasti punya itu mobile banking dengan metode-metode macam-macam. Ada yang pakai token, ada yang pakai virtual token, profil. Nah, kemudian ada anak-anak nih yang suka game, PUBG misalnya, atau Free Fire ini. Bahkan di kondisi COVID begini, konon katanya itu jadi terkaya di Cina itu yang mengalahkan Alibaba gitu ya, yang membuat perusahaan PUBG. Jadi itulah mengapa mereka bisa menguasai kehidupan gitu. Dan lagi ruang guru dan sebagainya itu ya, aplikasi lain itu Halo Dokter dan lain sebagainya itu menggunakan aplikasi mobile. Dan rata-rata untuk membuat aplikasi ini mereka itu sudah makin lama makin cepat gitu ya prosesnya. Maka anak SD pun bisa membuat, sampai ada aplikasi game yang dibuat itu laris itu di internet itu. Contohnya yang Justin Bieber, pelatihan dari Justin Bieber. Justin Bieber itu buat anak-anak itu, anak berbasis iOS, kemudian di share di Apple Store gitu kan, laris. Kemudian di sini lebih lanjut ke penerapan real dari web, dari mobile gitu. Jadi mobile itu nggak mungkin sendirian. Jadi kalau kalian punya mobile banking itu kelihatannya kecil gitu kan, Android doang, tapi dia itu terhubung dengan mainframe di data center bank tersebut gitu. Jadi ketika transaksi di Android mobile banking selesai, langsung lari ke ATM itu langsung kita ngambil 1 juta, walaupun gerak cepat ketika ke ATM tetap udah kepotong karena dia langsung. Atau dari Android kita tarik atau kita transfer 1 juta, ketika buka webnya ya tetap tertransfer 1 juta. Jadi karena dia terhubung lewat aplikasi programming interface API. Nah, disinilah peran penting dari web service. API adalah web service, dia untuk melayani klien dengan data server itu.
jenisnya itu ada yang SOAP, Simple Object Access Protocol, terus ada yang REST, REST API. Dan ini istilah-istilah ini ya untuk mahasiswa komputer ya pasti sering dengar itu ya, karena mereka emang berkutat dengan selama ini gitu ya, dengan istilah-istilah di komputer. Dan ada lagi nih yang khusus untuk di Udisma, ada tambahan artificial intelligence. Jadi mobile yang dirancang itu selain berbasis dengan web, itu menggunakan artificial intelligence. Jadi AI itu untuk mendeteksi gambar gitu kan. Ini gambar apa? Tinggal memanfaatkan foto dari handphone dan muncul gambarnya. Itu adalah AI. Contoh sederhana yang di handphone kalian itu misalnya fingerprint gitu kan, itu dia AI juga itu. Jadi kita membuka HP pakai finger atau pakai face recognition, itu dia AI. Jadi rata-rata mobile itu ada AI-nya sekarang itu ya, ada AI-nya. Termasuk di situs-situs. Jadi ketika saya searching misalnya kopi di Google, entah kenapa tiba-tiba itu ada banyak tawaran kopi ke saya gitu kan. Nah itu dia ada AI-nya juga yang berbasis, yang nempel di entah di Facebook, entah di Google, entah di Instagram atau apa, dia ada yang mencuri informasi. Nah dan itu dipakai oleh produk-produk yang membutuhkan bahkan saya baru ngetik misalnya Honda, tiba-tiba itu ada tawaran apa gitu kan. Saat itu dia menggunakan AI yang milik di web atau di mobile. Dan kalau kita lihat bahasa kan tadi Python dan Java ya yang menonjol. Kemudian ada istilah frameworknya. Nah framework itu adalah suatu gabungan dari bahasa pemrograman dengan template-template. Jadi dia membantu programmer cepat membuat aplikasi. Jadi yang menonjol saat ini adalah Laravel. Jadi kalau ada pelatihan Laravel itu waduh banyak sekali yang ikut. Selain tentu saja yang PHP itu masih jadi andalan. Contoh yang berbasis PHP itu ya kode editor, Laravel ini PHP ya, PHP kode editor, terus Jen dan sebagainya. Ada yang berbasis JavaScript. Nah di sini ada Plus. Plus itu berbasis Python ya. Nah ini menonjol nih. Dia termasuk bahasa framework yang cerdas, karena kalau kita membuat program sederhana, dia hanya menampilkan yang dibutuhkan saja, jadi kecil. Ketika program kita besar, dia ikut membesar gitu kan, dia apa ya istilahnya fleksibel. Nah, sementara kalau Django ini sama dari Python, tapi ketika membuat program kecil, tetap isinya dia disediakan yang besar gitu kan. Dia ini untuk istilahnya aplikasi besar ya, enterprise gitu ya. Kalau ini nyebutnya micro framework. Jadi Plus ini paling banyak digunakan. Toh artificial intelligence atau machine learning itu dipakai di perusahaan itu kan nggak dipublish ke publik, tapi ke internal perusahaan itu sendiri untuk artinya gitu. Dan rata-rata dipakainya kan ke intranet, jadi dia hanya membutuhkan yang kecil saja gitu. Tapi dia menggunakan backendnya ini yang kuat gitu, harus punya server dengan GPU-nya yang banyak dan besar gitu ya. GPU itu graphic processing unit yang biasanya dipakai di saraf tiruan atau di pembunuhan. Kemudian ini biasanya dibutuhkan itu ada satu web server. Nah, satu web server itu biasanya Apache. Gitu. Kemudian ada database, bisa MySQL, MariaDB, Oracle, Postgre dan sebagainya. Database server itu untuk menyimpan data gitu ya. Kemudian bahasa pemrograman itu Python biasanya gitu ya, Python atau ya bebas sih sebenarnya. Untuk PHP agak susah karena emang untuk matematisnya itu, dan untuk AI-nya itu Python paling banyak library itu fasilitas paket yang digratiskan gitu ya. Karena kan pakai
Untuk syarat turunan pakai Keras TensorFlow. Terus kalau untuk mengolah matrik pakai NumPy, mengolah tabel Pandas dan sebagainya gitu ya. Ini yang pengguna Python pasti kenal itu semua. Frameworknya ada pilihannya banyak, tapi untuk Python dia Plus. Walaupun untuk tidak pakai Plus juga bisa Python, tapi berjalannya itu bisa di framework yang lain itu bisa. Kalau ini contoh salah satu running Plus, jadi ini Plus Python berbasis murni Plus. Jadi kalau di jangan ini kan, ini hasil running. Jadi ketika saya masukkan angka proses, ya ini bergerak gitu ya servernya. Dan ini biasanya untuk testing saja. Tapi untuk implementasi, ya biasanya menggunakan Apache ya. Apache contohnya ini adalah ini aplikasi menggunakan Python, ini searching data di Twitter tuh yang ngambil data, terus dianalisis tuh. Biasanya dipakai untuk pilkada atau untuk ngepress teroris atau apa itu, ini sering dipakai. Ya ini berbasis di PHP, Apache, gitu ya, Apache. Jadi Python itu ternyata bisa ditempel di PHP. Jadi sekarang itu udah cross atau lintas platform itu bisa jalan. Contohnya itu yang Android dengan Flutter itu ketika di generate itu bisa ke Android, bisa juga ke Apple, itu bisa dua gitu. Dan itu paling banyak dipakai oleh mahasiswa yang skripsi atau tugas akhir itu ya, Flutter gitu. Dan JavaScript ini udah jangan sampai mahasiswa komputer nggak bisa bahasa Java, ini udah bahasa yang wajib nih JavaScript gitu ya. HTML terus CSS, nah ini juga wajib, PHP ya dipersiapkan saja. Dan sumber informasi itu sudah banyak di internet ya, baik itu di website atau di milis, di grup-grup itu udah banyak, silakan. Dan rata-rata ya gratis ya, jadi memodalkan pulsa saja itu bisa mengkreat banyak. Untuk di mahasiswa Unisma sendiri itu sudah banyak. Dulu saya pernah yang kamus bahasa itu kan, saya nggak dapat contoh-contohnya. Kalau yang dari Mas Revan ini mendeteksi apa jenis apel, gitu kan, apelnya dipoto, kemudian diklasifikasi di sini, terus ada variabel nyata, angka. Ini masih bisa terus dikembangkan karena ini berbasis kombinasi antara mobile dengan AI. Ada juga ini yang sudah praktek, Mas Praktik ini penilaian karyawan, ini berbasis web ini. Kemudian ada lagi salah satu ini yang berbasis web juga, menggrab data yang saya sebutkan tadi itu searching, kita tinggal klik, tinggal aja seharian itu dia bisa nangkep berapa banyak gitu kan. Ya istilah zaman sekarang itu kayak robot gitu. robot mesin, dan ini semua bisa ditarik semua asal bisa ke web. Biasanya itu bisa diarahkan menjadi sebuah Android, aplikasi Android gitu. Contohnya ada saja Facebook itu pertama kali muncul kan dia facebook.com, gmail.com. Tapi ketika ada handphone itu rata-rata pengguna itu menggunakan handphone, jarang ada yang buka Facebook itu di laptop gitu ya. Biasanya itu sebagian besar itu aplikasi itu nangking di handphone karena dia hidup terus di kantong, ketika lagi berjalan atau di perjalanan itu di mana saja itu dia aplikasi itu tetap berjalan. Berbeda dengan ketika kita buka di laptop gitu kan, kecuali ya kalau emang laptop dibawa-bawa gitu ya. Itu saja sebagai gambaran dari saya untuk
yang masalah teknis atau yang lainnya lanjut ke mungkin ke pembicara kedua. Saya kembalikan ke moderator direknya. Oke, baik Pak Ramadia. Terima kasih atas paparannya. Enaknya gimana ya? Mau tanya jawab dulu atau dilanjutkan pembicara yang kedua dulu baru ada tanya jawab? Lanjut. Mungkin Lanjut dulu ya. saja karena bersambung. Oke, untuk peserta. Oke, bersambung ya. Untuk peserta mungkin bisa disimak ya. Nanti diberi kesempatan untuk yang bertanya. Nanti ada juga souvenir menarik untuk pertanyaan terbaik. Ada 4 nanti. Ya, jadi persiapkan pertanyaan terbaiknya. Apa yang ingin diketahui. Jadi di sini tadi disampaikan di awal bahwa ketika menjadi mahasiswa teknik komputer, nah tadi yang akan dipelajari seperti itu. Tapi ketika belum masuk, pastilah mungkin modal itu belum perlu akan dipelajari ketika menjadi mahasiswa gitu. Ya Pak Ramadia ya. Untuk selanjutnya mungkin gambaran kembali tentang Android langsung ke teknis ya Pak Mal ya untuk materi selanjutnya yang menyambung dari materi dari Pak Ramadia akan disampaikan oleh Pak Malik Kusmadio. Silakan Pak. Bu Retno udah dengar suara saya? Sudah Halo? Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Kalau tampilan ini sudah kelihatan belum ya?